Ada begitu banyak hal yang patut kita syukuri saudara. Sebagai pelayan, sebagai gembala hamba Tuhan, saya percaya ladang yang kita layani ini penuh dengan air mata. Kalau ada hamba Tuhan yang mungkin, oh enggak, saya enak-enak saja, ya mungkin cuma saya saja yang begitu. Tapi yang saya tahu, ladang pelayanan itu penuh air mata saudara. Kita akan lihat firman Tuhan bahwa setiap kita pelayan Tuhan harus siap menderita saudara. Harus rela menderita. Karena kalau saudara melayani Tuhan, penghiburan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Mengubah manusia yang berkodrat dosa itu tidak mudah saudara. Kalau kita ikut mau mereka mah gampang, aman, enjoy saudara. Manusia kalau dipuji senang, tapi kalau ditegur, apalagi kalau sudah menyinggung harga diri Bapak Ibu, itu tidak mudah saudara. Tetapi saya masih ingat kata Ibu Erastus, waktu kami pernah terjadi pecah, saya bilang, Bu begini-begini, saya cerita masalahnya. Jawaban Ibu Eras cuma pendek. Kalaupun cuma 10 orang yang penting masuk surga Bu Sandra. Berbahagialah engkau yang menderita di dalam Kristus. Kita perlu bersyukur pertama saudara adalah kematian orang-orang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Orang-orang benar, orang-orang kudusnya Allah. Karena kita akan berjumpa dengan sang kekasih jiwa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Kita akan berjumpa dengan Dia saudara. Jadi itu yang harus kita syukuri. Kalau semua orang akan mati, tapi yang perlu kita syukuri adalah kita mati di dalam Tuhan. Amin. Kita memang mati sama seperti orang berdosa, orang fasik. Tetapi yang kita syukuri adalah kita mati di dalam Tuhan. Kedua Bapak Ibu yang patut kita syukuri adalah orang yang berduka cita di dalam Kristus, mereka akan menerima penghiburan dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita ada di ladang Tuhan. Saudara mau tidak mau harus siap menderita. Harus siap saudara mengalami penganiayaan. Karena saudaraku di dalam Tuhan, kita akan menerima penghiburan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa benar-benar ingin hidup benar melayani Tuhan saudara, tantangannya itu datang dari mana saja. Ya, orang yang berduka cita di dalam Kristus itu akan mendapatkan penghiburan. Allah tahu saudara bahwa kematian dan perpisahan kita dengan orang yang kita kasih akan mendatangkan tangisan, kesedihan. Matius 5 ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Amin. Kita jangan takut saudara melayani Tuhan. Saya katakan pada pengurus, kalau kalian masih memanjakan perasaan kalian, masih mudah tersinggung, masih mudah sakit hati, bagaimana kalian memenangkan jiwa-jiwa? Bagaimana kalian akan berperang di ladang pelayanan? Saudara, kita harus punya mental baja. Karena pelayanan yang kita hadapi adalah manusia berkodrat dosa. Allah bukan hanya menghibur mereka yang berduka cita sedih karena berpisah dengan orang yang dicintai, tetapi penghiburan Allah juga bagi orang-orang yang menderita oleh sebab kebenaran. Kenapa saudara demikian? Orang percaya pertama untuk hidup benar, dia harus rela kehilangan nyawa. Nyawa itu bicara tentang nyawa bisa secara jasmani, nyawa juga bisa secara kesenangan hidup dan apa yang kita cintai. Amin. Ya Bapak Ibu mungkin sudah ada banyak kita pelayan Tuhan, pasti sudah banyak proses yang Tuhan buat. Banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang kita alami dengan Tuhan. Jadi untuk penghiburan duka cita yang kita alami saudara, orang percaya untuk hidup benar, dia harus rela kehilangan nyawa. Dan ini luar biasa saudara. Tapi kalau saudara tidak takut, Tuhan berjanji akan menghibur kita. Amin. Pertanyaannya bagi kita, penderitaan apa yang kita alami sebagai pengikut Kristus di abad sekarang ini? Kalau mereka pada murid-murid Yesus mengalami penderitaan, aniaya fisik, apa yang kita peroleh, apa yang kita alami sekarang ini? Ini yang menjadi masalah bagi kita. Kalau cuma tersinggung, langsung berpisah dari komunitas.
bahwa menurut saya ini saudara, ini belum bisa menjadi prajurit Kristus. Amin. Tidak bisa saudara. Makanya itu pikiran ini kan kita diubah kan. Pertobatan itu kan paradigma, cara berpikir saudara. Jadi apa yang kita alami sekarang saudara? Penderitaan apa yang kita alami? Apakah kita mengalami penderitaan? Dan harus kita alami. Amin. Setuju? Bapak mau menderita, Pak? Takut ya? Kalau boleh pelayanannya aman-aman saja gitu ya. Aman ya, semua bahagia, tidak ada perselisihan. Mustahil saudara, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Amin. Jadi kalau kita hamba Tuhan di sini ya tidak minta-minta. Tapi suatu saat nanti ada yang tersinggung, ada yang terluka. Mari olah pikiran ini saudara. Amin. Kalau memang kita harus menderita oleh karena teman kita, ya puji Tuhan. Jadi orang Kristen yang masih begitu ya, hari ini baik, besok error, minggu besok bagus, minggu depan kacau. Nah ini belum saudara, belum mengalami perubahan. Karena perubahan orang Kristen harus sampai pada permanen. Artinya apa? Mau diapain pun sudah nggak berubah, sudah stabil ya. Penderitaan sebagai pelayan, sebagai gembala harus kita anggap itu wajar. Amin. Ya wajar kita menderita. Bagi orang Kristen yang benar-benar mencintai Tuhan pada waktu itu, penderitaan bisa menjadi kesukaan karena di balik penderitaan tersedia kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita. Tidak ada pilihan. Kalau mereka menghadapi aniaya fisik, kalau murid-murid Yesus mengalami aniaya fisik, kita mengalami aniaya batin. Kita mengalami aniaya jiwa. Mungkin bukan secara fisik, tapi batin. Amin. Kadang tertekan. Kadang kita harus menderita secara batin yang tidak mampu kita ungkapkan saudara. Ketika kita menolak kenikmatan hidup, ketika kita menolak hidup wajar seperti manusia lain, ketika kita menolak dosa dengan melukai daging kita, membunuh nafsu-nafsu kita yang tidak sesuai dengan kesucian Allah, itu menyakitkan, tetapi kita harus melakukannya. Karena Allah berjanji akan menghibur hamba-hambanya, akan menghibur orang benar. Kalau kemarin Bapak Ibu kami menikmati berkat Tuhan dengan cara-cara yang lama, tapi sekarang kami belajar mengatakan penderitaan itu adalah berkat Tuhan. Benar Bapak Ibu, ya, ditinggalkan, dihianati, kadangkala kita tidak dihormati, kita dijelek-jelekin, ya itu harus kita anggap bagian dari berkat Tuhan. Kalau dulu itu jadi kayak aib, jadi kayak momok, kutuk, tapi kalau saudara hidup benar, katakan itu berkat Tuhan sebagai hamba Tuhan. Amin. Ya. Dan kita harus bersyukur kalau kita mengalami duka cita oleh sebab kebenaran, bukan karena perbuatan yang jahat. Karena Allah berjanji akan menghibur kita dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semua yang setia, yang taat sampai mati. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau kita mau ambil pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan, pasti pertanyaan kita haruslah siap menderita. Mungkin itu yang harus kita tanamkan, saudara. Kalau ada orang-orang jemaat yang ingin melayani Tuhan, pertanyaan pertama, siap menderita. Kalau tidak siap menderita, mundur. Gitu ya. Daripada apa? Bikin menderita orang lain. Ya. Wah, saya bilang jemaat ini, kalian kalau tidak berubah, kalian tidak bisa mengubah orang lain. Kalau kalian mudah terluka, kalian akan suka melukai orang lain. Tapi kalau kalian dipulihkan, kalian akan memulihkan orang lain. Kalau kalian diberkati, kalian akan memberkati orang lain. Ya, jadi mari saling mendoakan sesama pelayan, sesama pengurus. Biarlah saya dan Bapak Ibu yang mengalami penderitaan melayani Tuhan, tapi kita tidak menjadi lemah. Kita tetap sama-sama luar biasa dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada